Tapi di internasional GPJ GPC juga ada induknya gitu Pak ya. Ya, memang ini adalah bagian dari upaya global untuk eh, mitigasi dampak lingkungan pada akhirnya Pak Oswald. Karena memang sisi yang terkait produsen ini adalah salah satu yang memang seharusnya diatur secara baik sehingga dia selain menghasilkan produk yang berkualitas, dia juga menghasilkan efek samping yang minimal. Jadi memang itu yang selama ini teman-teman di jaringan Global Equilibrium Network lakukan untuk mengawal uh, produksi dari sisi produknya dan proses sehingga dia menjadi ramah lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini Pak, eh, Indonesia ini melalui GPC tentunya di dalam kacamata dunia internasional, apakah sudah dianggap lumayan maju atau bagaimana Pak dalam konteks produk hijau ini? Untuk produk hijau Indonesia salah satu yang memang advance ya dalam pengertian begini. Banyak hal yang inisiatifnya ini ternyata memang dulu kita tidak begitu aware terhadap kondisi ini. Tetapi Indonesia sudah mulai membentuk inisiatif ini sudah dimulai di 2015. Jadi memang kita memulainya anggap 9 tahun lalu. Sedangkan sekarang isu yang terkait dengan sustainable production, consumption, dan production itu sendiri bukan isu satu-satunya. Sekarang kita berpikir dalam konteks yang lebih rigid lagi dari sisi kebijakan, yaitu mitigasi perubahan iklim. Dan memang salah satunya itu adalah dampak dari sisi industri maupun konstruksi di sisi apa namanya bahan bangunan. Nah, setahu saya kan kalau berbicara mengenai produk hijau ini sepertinya ada dua kementerian yang banyak terlibat ya. Setahu saya apa betul ya? Yang pertama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kedua Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa betul itu Pak? Atau ada mitra lain dari pemerintah? Kalau secara mitra sih multi stakeholder kelihatannya Pak Oswar. Oh ya. Karena memang dalam kaitan misalnya kita mitigasi untuk produk air conditioning, kita akan terlibat dengan teman-teman di SDM. Karena kan memang climate change itu salah satu task force-nya itu dari teman-teman SDM. Dari sisi industri, Kementerian Perindustrian juga memang akhirnya terlibat. Karena skema kita memang beriringan dengan standar industri hijau yang formatnya kurang lebih kepada model penghargaan. Adapun adopsi kaitannya dengan mitigasi dampak lingkungan, aturan-aturan terkait proper itu memang dimiliki oleh KLHK. Kalau PUPR justru lebih kepada pengguna kalau saya lihat. Karena memang produk yang ramah lingkungan ini dia akan Hmm. dia akan mensupport bangunan hijau sehingga bangunan hijau ini kalaupun dia di sertifikasi hijau untuk bangunannya, dia bisa mendapatkan green financing untuk pengembangan bangunan secara gedung, kawasan, ataupun pengembangan yang terkait ke tata kota. Nah, kan di Indonesia ini kebetulan saya pernah dengar juga ada yang namanya GPCI atau apa namanya GBCI, Green Building Council Indonesia. Itu hubungannya seperti apa Pak itu antara GBCI dan GPCI? Jadi kalau GBC itu konteksnya nanti akan menyangkut kinerja bangunan, mulai dari yang paling sederhana adalah menyangkut efisiensi terkait energi, air, dan material resource recyclingnya. Jadi tiga ini sebetulnya ya salah satu yang isu yang sentral. Kalau dari sisi Green Product Council, mungkin kalau misalnya kita bicara efisiensi energi, dominannya adalah bagaimana jika ada satu ruangan dari secara arsitektural itu kan dilihat dari sisi sudut pandang cahayanya masuk ke dalam untuk aktivitas uh, manusia yang di dalamnya, tapi panasnya terrefleksikan keluar dari bangunan. Kalau di sisi air mungkin penggunaan air tanah dengan fitur saniter yang lebih baik dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di sisi material yang dilakukan oleh GPSI adalah kita meningkatkan kualitas bangunan dari sisi insulasinya.